Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola masjid, dan yang semua terlibat dalam mengurusi masjid yang mulia ini, yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah pemakmur masjid, pengikut majelis, dan yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kondisi kita alhamdulillah sehat walafiat, bisa beraktivitas dan bisa berkumpul bersilaturahim. Ini satu kebaikan yang bernilai ukhrawi. Ketika nilai-nilai ukhrawi kita dapatkan, itu anugerah besar dari Allah. Allah mengatakan wal akhiratu khair, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan dia kekal. Ketika kita melaksanakan taat ibadah seperti sekarang, sholat berjamaah, ikut tazkirah, ikut silaturahim, dan banyak nilai-nilai kebaikan hari ini, semuanya adalah bernilai akhirat. Berarti kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini nilainya kekal. Nanti di akhirat nilai balasan amal soleh adalah berupa jannatu aden, surga yang penuh dengan taman-taman yang kelak kita di sana khalidina fiha abada. Ini kesyukuran kita yang pertama. Syukur yang kedua, alhamdulillah kita bisa sampai hari ini menuntaskan 1 tahun kembali 2025. Insyaallah sampai malam nanti, tengah malam, kita akan memasuki yang disebut dengan tahun baru, karena mengawali lagi tahun 2026. Apa nilai-nilai yang mesti kita lakukan dalam menyikapi kondisi tahun baru ini? Pertama, tentu hendaklah memperbanyak ingat, taat dan zikir. Jangan lalai. Jangan ikut kita dalam kelalaian suasana euforia tahun baru, lalu kita melakukan kelalaian dan membuang-buang sesuatu yang tidak sepantasnya. Ada orang yang menghabiskan waktu, menghabiskan duit jutaan rupiah hanya untuk mercon. Ngeri itu mubazir betul. Bayangkan orang ada, ya kaya bang, kisahnya lah kaya, 1 pickup itu ratusan juta. Pengusaha kita Kalsel nih, yang tahun-tahun sebelumnya beli yang semacam mercon itu, yang hanya sekali lempar ke atas hilang lenyap. Sekiranya itu pakai MBG berapa hari itu hanya untuk mercon. Itu kan sia-sia. Kita jangan sampai ikut-ikutan yang seperti itu. Justru kita mengambil manfaat itu adalah muhasabah, introspeksi, perhitungan antara untung dan rugi. Umur kita ini hitung tahun, berapa tahun pian ya? Nah, berarti kita hitung tahun nih. Maka 1 tahun itu penghitungan, kalau orang berusaha itu 1 tahun menghitung apakah keluar zakat atau tidak. Itu 1 haul, 1 tahun. Umur kita 1 haul, 1 tahun juga perlu introspeksi, muhasabah. Apa yang muhasabah? Untung rugi kita. Apa pedomannya tadi? Surah Al-'Asr itu adalah sarana kita untuk muhasabah. Allah bersumpah atas nama waktu. Sering diterjemahkan wal 'asri itu dengan demi masa, demi waktu. Lebih khusus waktunya adalah waktu asar. Al-'asr itu waktu asar itu. Apa waktu asar? Tidak terkecuali
yang tua sudah pasti, yang muda insya Allah sama juga. Semua kita sekarang kondisinya adalah dalam waktu asar. Apa waktu asar itu? Waktu asar itu kada wasli maghrib. Artinya umur kita semua ini tidak panjang, hanya menunggu kematian itu berkisar dari asar ke maghrib. Artinya semuanya para mati alias camat, calon mati. Itu pasti sudah. Nah, dengan diingatkan tentang waktu ini, Allah membuat pernyataan dengan taukid. Innal insana lafi khusr. Itu taukidnya. Sesungguhnya manusia, tanpa terkecuali itu semuanya manusia. Ya, innal insan lafi khusrin. Sungguh dalam kerugian. Jadi manusia berjalan atas waktu ini Allah sebut mereka tuh semua dalam kerugian. Kalau batasnya sampai ayat 2 ini. Nah, kita bisa introspeksi, masukkah kita kategori ayat ketiga? Ayat ketiga adalah merupakan istisna alias pengecualian mereka yang tidak rugi. Nah, ini yang kita muhasabah. Di situ Allah nyatakan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada 4 poin. Dan 4 ini saling terkait seperti mata rantai. Rantai terkait satu sama lain lalu digembok. Salah satu rantai tadi kalau bahasa kami lu sungai tabilayah masih bakunci lah. Ada lagi. Nah, maka demikian yang 4 itu kalau ingin untung keempatnya ada. Apalagi iman amal saleh itu 2 sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Iman dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh akan mantap kalau ada iman. Itu. Lalu untuk kekuatan iman dan motivasi amal saleh, tawasau bil haq wa dzakir. Nah, jadi kalau kita sehari-hari dalam setahun ini dalam proses, alhamdulillah senantiasa hadir dan tawasau bil haq, hadir penuh dengan kesabaran, ketenangan, lalu motivasi amal soleh senantiasa dikerjakan, demikian iman, insya Allah kita masuk orang yang beruntung. Maka bersyukurlah kepada Allah dan berdoa sekiranya diberi waktu ke depan, mudah-mudahan tetap dengan kebaikan itu. Kalau ada temuan yang janggal, tidak baik, tidak bagus, namanya kelakuan kita, ya, maka itu istighfari, minta ampun kepada Allah. Dan kita meminta kepada Allah sekiranya ada waktu ke depan, jangan ada muncul kejanggalan-kejanggalan itu, sehingga kita dihantarkan kelak, kapanpun, tahun apapun kalau sudah Allah tetapkan, hendaklah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 7 menit lebih sedikit minta rela. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.